Assalamualaikum sahabat semuanya, apa kabar? Kita kembali akan membahas buku Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 bab 4. Kali ini adalah sesi dimana untuk jenis soal P ya sahabat ya. Ini tersaji pada halaman 262. Kita mulai di soal pertama. Terdapat berbagai faktor geografis yang mempengaruhi keberagaman budaya di Indonesia. Salah satunya adalah keadaan iklim di Indonesia. Jelaskan mengenai pengaruh iklim terhadap keberagaman budaya. Oke. Iklim itu adalah suatu hal ya atau keadaan yang tidak dapat berubah dalam jangka waktu panjang. Tentunya iklim ini memiliki corak tertentu di pada setiap letak geografis suatu negara. Dengan iklim tertentu, maka banyak sekali hal yang akan dipengaruhi untuk kehidupan keberagaman kebudayaan di Indonesia ini ya. Contoh yang paling gampang itu adalah cara berpakaian orang Indonesia. Tentunya ketika iklim kita tropis, tentu baju yang dipakai pun adalah baju yang sangat sesuai untuk keadaan iklim tropis. Kemudian faktor yang lain adalah mata pencaharian ya. Dari letak geografis kita yang diapit oleh pulau-pulau, maka mata pencarian yang tersebar di pinggir-pinggirnya itu adalah mata pencarian sebagai seorang pelaut atau nelayan. Kemudian dari bentuk geologisnya juga mempengaruhi adanya pegunungan yang subur tanahnya di Indonesia ini. Maka Indonesia juga berperan aktif dengan mata pencaharian sebagai petani. Kemudian unsur lainnya itu adalah kebudayaan ya. Jadi dengan adanya faktor geografis ini, budaya-budaya akan berkembang dan beragam sekali di Indonesia karena ada isolasi alam ya, di mana ada gunung, sungai dan laut yang mampu mengisolasi masyarakat Indonesia mempertahankan kebudayaannya hingga saat ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Menurut Clyde Kluckhoff, setiap kebudayaan memiliki 7 unsur kebudayaan universal. Jelaskan mengapa unsur-unsur kebudayaan ini disebut unsur-unsur kebudayaan universal. Dalam mengamati suatu kebudayaan, unsur kebudayaan tersebut dibagi sangat banyak ya sahabat, yaitu ada sistem peralatan hidup, mata pencaharian, religi, pengetahuan, organisasi sosial, kesenian, dan bahasa. Mengapa unsur kebudayaan ini sangat mempengaruhi unsur kebudayaan universal ya? Kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan kebudayaan universal. Kebudayaan yang bersifat menyeluruh dan ada dalam setiap kehidupan manusia. Universal ini juga bisa dimaknai adalah unsur kebudayaan yang bisa kita temui di seluruh bangsa dan penjuru dunia, mulai dari masyarakat primitif sampai pada masyarakat modern tentunya ya sahabat ya. Kemudian budaya tersebut adalah budaya untuk seluruh bangsa. Contoh di sini adalah setiap bangsa pasti memiliki mata pencaharian sebagai seorang nelayan, bahkan juga seorang petani. Ada juga masa di mana mereka berburu ya sahabat ya. Dengan ilmu pengetahuan yang sama akan memperoleh perhadapan yang berbeda karena ada unsur-unsur yang mempengaruhi, yaitu ilmu pengetahuan di sini ya sahabat. Kemudian unsur yang mempengaruhi yaitu adalah religi. Agama juga mempengaruhi unsur kebudayaan yang universal ini, di mana agama dianut tidak oleh satu suku tertentu atau bangsa tertentu, tapi seluruh bangsa menganut sebuah agama tertentu ya sahabat. Kemudian ada organisasi sosial, di mana ini sangat penting untuk membentuk sebuah bangsa dan menjadi sebuah negara yang kuat. Dan adanya kesenian dan bahasa juga menjadi alat untuk menyebarluaskan suatu kebudayaan bangsa agar mampu bertahan dari waktu ke waktu. Oke sahabat,
Kita lanjut ke soal nomor 3. Jelaskan pengaruh isolasi geografis terhadap kebudayaan atau keberagaman budaya. Kita sudah membahas isolasi ya. Isolasi adalah ketertutupan secara alami dari sebuah tempat atau letak sebuah negara, yaitu gunung, lautan ataupun sungai. Pengaruhnya sangat signifikan dikarenakan dengan adanya isolasi geografis ini, masyarakat atau suku bangsa tertentu mampu mempertahankan adat istiadatnya jauh ke depannya dari kemerosotan dikarenakan susahnya atau benteng yang sudah sangat kokoh dibuat oleh alam. Pengaruh budaya luar akan susah masuk diakibatkan oleh isolasi geografis ini. Kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Gambar memperlihatkan salah satu jenis kebaya di Indonesia. Menurutmu, apakah gambar di atas menunjukkan hasil akulturasi budaya? Jelaskan. Oke, kebaya ya. Kebaya kita kenal sebagai baju nasional bagi perempuan di Indonesia. Kebaya ini memiliki model yang sangat unik, di mana ada batik di sana, kemudian ada semacam baju berlengan ya. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia pada awalnya memiliki baju yang beraneka ragam. Namun dengan adanya akulturasi, masuknya agama Islam ke Indonesia, maka baju yang dikenakan juga berpengaruh bagi masyarakat ini. Kebaya juga melambangkan bahwa seorang wanita akan terlihat anggun jika memakai baju ini, dan sebagai marwahnya juga ada akulturasi di sana, yaitu bercampurnya dua kebudayaan yang ada menjadi suatu kebudayaan yang saling mengisi. Oke, sahabat ya. Kemudian soal nomor 5. Di Indonesia, kebudayaan lokal sangat beragam. Beragam budaya lokal dapat memperkaya kebudayaan nasional. Itulah sebabnya budaya lokal harus dikelola dengan benar. Jelaskan dampak dari keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Untuk masalah dampak keberagaman budaya, kita harus memandang beberapa sisi. Kalau kita ambil dari sisi positifnya, maka dengan banyaknya dan ragamnya kebudayaan di Indonesia, maka akan memperkaya Indonesia itu sendiri, baik dalam segi bahasa, dari segi aspek adat istiadat, kebiasaan, dan bahkan sebuah ilmu pengetahuan. Itu adalah sisi positifnya, di mana dengan keanekaragaman jenis kebudayaan di Indonesia ini, itu akan menjadi suatu hal yang menarik untuk dipelajari dan tidak ada habisnya. Jika kita ambil dari sisi negatifnya, maka keberagaman kebudayaan ini tentu saja akan menjadi bentrok yang berkepanjangan jika tidak ada rasa saling memiliki, saling menghargai ataupun toleransi. Maka perang antar suku pun akan gampang terjadi di Indonesia. Namun hal itu kita sudah melihatnya bahwa di Indonesia kita beragam, kita berbeda, namun tetap satu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke sahabat, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Kita lanjutkan di part selanjutnya.